Dia mau keliling dunia mencari harta Soeharto. Dan salah satunya di Eropa itu tinggal di rumah saya di Swiss. Oh ya? Iya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan kali ini saya ingin agak berpanjang lebar untuk memberikan pengantar. Karena tamu saya kali ini adalah orang yang secara pribadi sangat istimewa buat saya. Dan saya mencari kesempatan untuk ngobrol dengan beliau. Baru kali ini kesampaian karena tamu saya ini tinggalnya di Swiss. Namanya Mas Sigit Susanto. Halo Kang. Wih, rasanya tak wawancara ya. Aduh, kayak ning warung. Masih yoga kan? Masih. Jadi Mas Sigit ini teman-teman, saya kenal sebetulnya lewat milis ya dulu ya. Iya. Kalau yang muda-muda, kowe ngerti milis? Urung ngerti ya zamanmu. Kowe lahir wis ono Facebook langsung ya. Jadi dulu itu kalau kita berinteraksi itu ada namanya mailing list ya. Jadi lewat email begitu. Namanya Milis Bumi Manusia. Iya. Yahoo Group. Hah? Yahoo Group. Yahoo Group ya. Mas Sigit ini tinggal di Swiss. Nanti kita akan korek kenapa beliau tinggal di Swiss dan lain sebagainya lah ya. Nah tahun 2003 ya, saya biasalah namanya anak muda ya, mengalami disorientasi hidup. Jadi penulis kok kayaknya masa depannya suram gitu ya. Mau nyari pekerjaan lain kok ternyata enggak gampang gitu ya. Apalagi resesi 98 itu masih nyisa ya di tahun 2003 itu. Lalu saya curhat ke Mas Sigit. Mas Sigit itu kita belum ketemu ya kan? Belum. Jadi kita cuma kenal di milis ya, beliau di Swiss. Terus Mas Sigit menyarankan saya tinggal di Bali. Di Bali, di tempat atau di rumahnya. Nah, disitulah saya mengalami satu fase hidup yang paling penting ya. Yaitu akhirnya saya kemudian menetapkan diri untuk jadi penulis beneran gitu ya. Karena selama 3 atau 4 bulan di Batu Bulan di rumahnya Mas Sigit itu saya banyak merenung, lalu berkarya, lalu melihat realitas lebih banyak lagi. Ya saya kenal teman-temannya ya. Lalu banyak melihat dunia lebih luas lagi di Bali, bukan hanya dunia penulis. Akhirnya saya tetap menetapkan diri menjadi penulis. Dan Mas Sigit ini juga sangat punya investasi atau punya dukungan yang luar biasa bagi dunia literasi bagi saya dan teman-teman saya. Karena waktu itu buku-buku bacaan kan terbatas yang berbahasa Inggris ya. Tidak seperti sekarang. Mas Sigit ini kalau pulang ke Indonesia dari Swiss itu selalu membawa banyak sekali buku-buku berbahasa Inggris sehingga kami semua bisa punya akses untuk membacanya, membaca karya-karya para sastrawan dan para penulis dunia. Nah disitulah kemudian kami menjadi bersahabat karena Mas Sigit ini setiap tahun pulang ke Indonesia setiap summer ya kan? Musim panas ya, itu dimulai di Mei biasanya sampean pulang ya kan? Ya, Mei, Juni. Mei, Juni balik lagi ke Swiss? Ya, datang Mei, pulang Juni. 2 bulan saja 2 bulan. Ya 2 bulan, tapi 2 bulan itu kita bertahun-tahun bersama ya Kang ya? Keliling Indonesia ya, disitulah Mas Sigit membagikan banyak buku. Saya tahu persis ya, dia nggak suka pasti disebut, tapi saya ikut Mas Sigit membagi-bagikan buku ke banyak sekali perpustakaan komunitas di banyak tempat ya. Kang, kita mulai dari awal. Sampean kerja sebagai guide di Bali. Di Bali ya. Kuliahnya di mana?
saya sekolah di Akademi Bahasa. Itu Yayasan Untak Semarang. Ya, Akaba 17. Akademi Bahasa 17 milik Yayasan Untak Semarang. Oh, Mas Sigit ini kelahiran Kendal Boja. Jadi nggak terlalu jauh dari Semarang ya? Enggak jauh. Ya, kuliah di situ. Iya. D3. D3. Saya ngambil bahasa Inggris mayornya, minornya bahasa Jerman. Kenapa memilih kuliah mengambil bahasa asing, bahasa Inggris? Karena sejak SMA saya udah ikut kursus bahasa Inggris dan saya tertarik mendalami bahasa Inggris, bahasa asing. Tanpa tahu nanti mau kerja apa? Atau sudah ada bayangan? Sebelumnya disuruh jadi guru. Tapi keluarga saya kan bapak, ibu, kakak, Mbak Yu guru semua, saya bosan. Saya ingin keluar dari itu. Jadi di ABA ya, waktu itu ya, seperti ABA Akademi Bahasa Asing lah ya. Iya. Itu memang Mas Sigit ke situ untuk kemudian nanti kelak jadi guru bahasa Inggris lah di SMA atau SMP ya. Sebetulnya bebas, tetapi keluargaku nyarankan jadi guru gitu. Oh. Nah, begitu lulus, apa yang membuat Mas Sigit ini pergi ke Bali untuk jadi guide? Karena sebelum lulus itu sering ada kapal pesiar datang di Tanjung Mas. Turisnya bawa ke Borobudur, ke Jogja, Semarang. Saya masih kuliah, ya, di situ saya ikut mulai belajar jadi guide di Semarang itu masih belum lulus. Rasanya kok enak ini jadi guide ini. Maka setelah lulus saya langsung ke Bali. Kenapa punya keberanian pergi ke Bali? Wong bojo loh ini. Iya. Mohon maaf lah. Iya, nggak apa-apa. Bojo itu dulu kan ya kampung lah, kayak kampung saya kan. Keputusan pergi ke Bali itu keputusan besar loh. Iya. Ada di novelnya soalnya, judulnya Pegadaian ya, kalau teman-teman masih cari. Iya, istilahnya kalau saya sudah masuk ke air ya sekalian basah lah. Jangan setengah-setengah gitu. Oke. Sebetulnya saya disuruh travel nitur di Jalan Ahmad Dahlan Jogja. Suruh di sana, Mas, kamu tidur di sini aja, jaga kantor ini dan jadi guide di Jogja. Oh, sempat di Jogja. Disuruh. Karena travel itu yang menghandle kapal pesiar dari Semarang ke Borobudur, Jogja itu travel itu. Jadi sebelum aku ke Bali sempatkan nitur di Jalan Ahmad Dahlan, terus dia bilang, sini aja Mas. Saya bilang, enggak Mas, saya mau jadi guide di Bali. Dan dia bilang, waktu itu ke Bali belum punya kenalan? Ada, kebetulan kakak kelas saya ada yang sudah kerja di sana. Oh. Tetapi travel di Jogja bilang, Mas kalau jadi guide berat. Kalau jadi staff agent boleh, tapi kalau jadi guide berat karena sampean harus bisa menguasai budaya Hindu di Bali. Oke. Tapi Mas Sigit nekat. Dan waktu itu tahun 90 berapa? 88. Tahun 88 guys. Tahun 88 lur. Tahun 88 itu saya artinya baru usia 10 tahun. Dan itu mungkin saya pertama kali ke Bali. Saya pertama kali ke Bali mungkin ya 85, 84 ya. Masih umur 7 atau 8 tahun. Situasinya juga masih sepi. Pelabuhannya masih yang pakai ini ya, kapalnya yang taruh di pasir ya, betul. Ferinya. Waktu itu menghubungi kakak angkatannya dulu, ya, angkatannya dulu. Pakai surat lah ya pasti. Pakai surat, surat itu penting. Jawaban dari kakak kelasku itu untuk saya tunjukkan ibu saya, karena saya anak ragil. Ibu saya tidak suka kalau saya jauh-jauh dari kampung gitu. Surat itu tak tunjukin bahwa aku ada yang akan membantu gitu. Akhirnya saya diizinkan pergi ke Bali. Enggak, Mas Sigit kok di tahun-tahun itu kok senekat itu ya perginya ke Bali? Kenapa ya? Kok enggak kecukup ke Jogja tadi sesuai tawaran teman? Atau di Semarang kan juga ada ya? Iya. Sebelum saya lulus itu saya pernah mengantar ibu saya ke Lombok. Karena kakak kandung saya di Lombok. Oke. Nah, pulangnya aku berhenti di Pantai Sanur, di Pantai Kuta. Itu masih mahasiswa. Jadi saya tidur di Sanur itu tidur di kantor polisi.
Suruh jalan kaki dari Sanur ke Kuta. Wah, itu aku Iya. nah juga itu ngalamin itu. Jauh banget ya kan? Ya, jadi dari situ aku udah, wah ini kayaknya jatuh cinta dengan Bali ini. Itu saya dapat kerja, enggak, tapi saya sudah jatuh cinta. Saya melihat ada gadis Bali yang berjalan pakai kebaya, pakai jarit, itu menarik itu. Menarik ya. Ya. Oke, itu yang membuat Mas Sigit untuk bertekad di Bali. Ya. Apa yang dikerjakan pertama kali begitu tiba di Bali? Langsung dapat kerjaan? Atau enggak, saya daftar di travel agent juga ya? di kakak kelasku itu. Tapi itu travel itu kan travel yang tamunya bahasa Inggris. Oke. Ya, dari Australia. Ya. Selama 3 bulan saya jadi guide handle turis Australia. Saya merasa kompetisi banyak di Bali waktu itu. Pedagang di pantai bisa bahasa Inggris, kursusan bisa bahasa Inggris. Saya dari akademi ya banyak waktu dan uang terbuang, ya aku harus cari. Akhirnya saya menyadari, oh ini harus saya banting setir kerja di travel bahasa Jerman. Gitu. Oke. Mas Sigit mulai belajar bahasa Jerman di Bali atau sebelumnya sudah? Sebelumnya sudah. Di SMA Kendal saya dapat bahasa Jerman, di akademi saya dapat bahasa Jerman. Jadi basicnya saya ada. Ada. Ya. Lalu kemudian jadilah guide bahasa Jerman selama 7 tahun. Iya. Bener nggak Kang, bahwa di Bali di saat itu ya, itu ada kayak kasta-kasta gitu. Guide bahasa Prancis kastanya lebih tinggi dibanding bahasa Inggris. Guide bahasa Jerman lebih tinggi dibanding, itu bener nggak? Pada waktu itu, pada tahun 1990-an itu guide bahasa Jerman hanya ada 40 kira-kira. Dan itu sebetulnya ada 40 seluruh Bali itu. Seluruh Bali. Ya. Dan di situ sebetulnya bukan kasta sih. Semua hanya gajinya aja lebih mahal. Lebih mahal. Ya. Bahasa yang lebih sulit lebih mahal gajinya. Bahasa Spanyol, Prancis, Belanda, Jerman ini lebih mahal. Guide fee-nya itu mahal. Oke. Yang Inggris dan Jepang terlalu banyak, guide ya lebih rendah. Tapi kan turis berbahasa Inggris lebih banyak datang di Bali. Betul, kan? betul. Tapi artinya dari sisi kuota seharusnya lebih banyak menghandle tamu. Iya, tapi guide-guide-nya juga banyak gitu. Bahkan di SMA di Bali itu udah ada pelajaran bahasa Jepang. Nanti dia jadi guide Jepang. Oke. Nah, kita masuk ke babak di mana Mas Sigit menjadi penulis nih sekarang teman-teman ya. Sebelum kita akan tanya banyak hal tentang perjalanan beliau ke banyak mancanegara. Mas Sigit sudah menulis beberapa buku dan yang paling fenomenal sebetulnya 3 buku ini karena kebetulan saya yang menyunting, yaitu Menyusuri Lorong-Lorong Dunia. Ya, ada 3 jilid. Sebetulnya jilid yang fenomenal itu jilid pertama. Karena waktu itu kalau nggak salah tahun 2005 ya. 2005 itu belum banyak buku tentang perjalanan yang dibukukan ya. Hanya ada 1-2 buku. Ya, hanya ada 1-2 buku. Lalu waktu itu gini ceritanya. Mas Sigit itu suka menulis cerpen atau puisi diunggah di Milis Bumi Manusia. Terus kadang-kadang dia juga mengunggah kisah perjalanan dia waktu pergi ke beberapa tempat di luar negeri. Nah, saya bilang ke Mas Sigit agak terus terang karena sudah dekat kan. Mas Sigit, kayaknya Anda ini puisi dan cerpennya kurang bagus ya. Bukan berarti nggak berkualitas ya, kurang lah ya. Tapi catatan perjalanan Anda itu bagus sekali. Nah, akhirnya kemudian saya tawarkan untuk menyunting kumpulan tulisan yang akhirnya jadilah Menyusuri Lorong-Lorong Dunia ini. Dan ini fenomenal karena hampir semua media massa besar waktu itu memberikan exposure terhadap buku ini. Dari mulai majalah Tempo, Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, semua meresensi. Itu luar biasa ya. Waktu itu tidak sembarang buku bisa seperti itu. Nah, saya
mau tanya ini ke Mas Sigit. Mas Sigit kapan mulai tertarik membaca buku dan kapan mulai tertarik menulis? Sebetulnya waktu saya jadi guide di Bali itu, saya merasa monoton gitu. Karena sebagai guide itu kita bercerita pada turis-turis yang di Bali, itu saja dari tahun ke tahun. Sehingga saya iseng-iseng pergi ke toko buku, tiba-tiba ambil buku, saya nggak tahu buku apa, saya bawa pulang. Terus tahu-tahu ternyata surat-surat Sularto dari Iwan Simatupang. Oh. Tahu-tahu kering Iwan Simatupang. Kadang-kala mangan orang mangan kumpul. Iya. Dari Mangunwijoyo. Umar Khayyam. Iya. Buku traveling yang saya baca itu menggenggam dunia atau dari Mangunwijoyo itu. Mangunwijoyo. Nah, itu aku baca. Dari situ aku dari Bali itu aku sudah membaca, dan kebetulan Himpunan Pramuwisata Indonesia di Bali itu mempunyai majalah. Namanya majalah Cakrawala. Lah saya menulis kolom-kolom kecil di situ. Kolom-kolom budaya, kolom-kolom artikel saya yang pertama berjudul Pantai Kuta sebagai Laboratorium Bahasa. Karena pedagang acung bisa belajar, itu dimuat di majalah itu. Yang apa? Comeback battle, comeback money. Comeback monol, comeback battle itu ya masuk lah. Jadi ada humornya, ada lucunya di situ. itu saya nulis di situ, tapi ya di majalah yang bulanan itu. Ya. Dan semua guide membaca. Dan Mas Sigit ini sebetulnya sekarang sudah enggak sih. Dulu julukannya waktu saya di Bali masih. Semua temannya itu memanggil dia itu Bondet. Iya, betul. Jadi saya waktu awal-awal kenal Mas Sigit dia manggilnya Kang Bu. Maksudnya ya Kang Bondet gitu. Ada cerita apa dengan Kang Bondet ini? Jadi waktu saya di Bali di kos-kosan, saya itu langganan Jawa Pos. Iya. Dan di situ ada tokoh yang namanya itu Bondet, selalu menunggu di depan pengadilan kalau ada orang cerai. Lah besoknya ada lagi. Jadi Bondet ini tokoh yang konyol gitu. Konyol dan biasanya saru ya? Ya sedikit-sedikit nyerempet lah ya. Nyerempet ya. Dulu di Jawa Pos terkenal. Iya, itu ada kolom Bondet itu. Terus ketika saya di Swiss itu kan zaman pasca reformasi itu ya. Orang kan takut pakai nama sendiri. Ya. Waktu itu ada mailing list Apa Kabar. Jadi sebelum saya masuk mailing list Bumi Manusia ikut di Apa Kabar. Apa Kabar ini sangat politis ini. Politis. Betul. John siapa itu? Moderatornya, adminnya. Nah, saya di situ kontak dengan Yunus Adi Condro. Iya, ya. Almarhum ya. Almarhum. Dia mau keliling dunia mencari harta Soeharto. Dan salah satunya di Eropa itu tinggal di rumah saya di Swiss. Oh ya? Iya, saya jemput sama... Oh ini saya baru tahu loh ini. Saya jemput, bawa pulang, saya bawa ke rumah, terus itu waktu itu Timur Timur belum lepas itu. Iya. Jadi dia di Jenewa, saya jemput. Dia dari Paris ke Jenewa, saya jemput dengan Claudia, bawa ke Kota Cuk. Di stasiun kereta api Jenewa sudah diwawancari wartawan. Dia buat peta bagaimana Pulau Timur itu, di sini ada pohon cendana, di macam-macam lah. Nanti begitu dia sampai di rumahku di Kota Cuk, besoknya aku di kios sudah masuk dia wawancaranya. Terus dia saya kenalkan dengan LSM di Zurich yang pernah mengungkap hartanya Marcos di Istana Malacanang di Manila. Ya bertemu. Lah aku takut dengan nama asli, maka saya kayak Kang Bondet lah biar aman gitu. Kira-kira itu. Oh gitu ya. Oke. Itu menulis. Nah sekarang kenapa Mas Sigit ini memutuskan untuk tinggal di Swiss? Ini ceritanya gimana nih? Tahun 95 kalau nggak salah. 96 ya. Itu kan karena boro kawin ya. Ya jadi Mas Sigit ini menikah dengan Claudia. Ya. Menikah dengan Claudia ini orang Swiss ya. Iya. Ya, jadi saya waktu Claudia datang ke Swiss, saya tidak dengan kakaknya itu fotografer di bis. Jadi tak kasih kartu nama, kalau kamu datang lagi nanti saya bisa organize gitu. 2 tahun lagi datang surat dari kakaknya bilang kalau ayahku mau
ulang tahun 70 tahun di Bali, apa bisa bantu? Saya bantu. Oke, saya siap. Tahu-tahu adikku juga ikut. Nah, ini Claudia ini. Ya di situ mulai. Oh, berarti kenal kakaknya dulu. Berdua, tapi yang lebih akrab ke kakaknya. Kakaknya ini laki-laki atau perempuan? Perempuan juga. Ya. Oke. Nah, terus akhirnya datang dengan bapak ibunya. Nah, di situ mulai jatuh cinta. Setahun kemudian aku diundang ke Swiss. Diundang ke Swiss. Pakai turis visa. Ya. Ya artinya diundang dalam arti ya memang cinta, tetapi keputusan kawin tidaknya itu dia menyerahkan ke saya gitu. Oh. Tapi sebelum aku ke Swiss ya takut aku apakah nanti dijemput apa enggak gitu, karena teman-teman di Bali itu yang diundang cewek-cewek Jepang itu sampai di Jepang nggak ada yang jemput gitu. Jadi aku beritahu Claudia, ini nanti kamu jemput nggak? Kalau nggak jemput aku pulang lagi ke Indonesia. Itu pertama kali. Pertama kali. Masih pergi ke luar negeri. Iya, pertama kali ke luar negeri, dan istilahnya kalau saya ke luar negeri saya pernah melihat itu paus itu loh. Kalau dia mengunjungi negara lain itu cium bumi. Betul. Nah, aku berjanji nanti kalau ke Swiss pun aku mau cium bumi. Tahu-tahu sampai di Swiss itu nggak ada buminya, di lewat jembatan besi itu. Jadi aku kan takut najar itu kan. Jadi aku lihat-lihat kiri kanan nggak ada orang, aku cium besinya itu. Yang penting kabul kajate kan. Nah, kemudian akhirnya memutuskan menikah. Ya, akhirnya Claudia harus kawin di sana. Ya. Tinggal di sana tahun 96. 6 ya. Nah, dari situlah kemudian Mas Sigit mulai mengelana atau datang mengunjungi banyak sekali negara. Ya. Sudah berapa banyak negara yang dikunjungi, Kang? Sampai sekarang 44 negara. 44 negara. Tapi yang ditulis 36 negara. Jadi ada 6 negara belum ditulis. Oh, gitu ya. Termasuk mana yang 6 negara yang belum ditulis? Sri Lanka, Albania, Kroasia, terus apalagi lupa aku, ada 6 negara. Sampai lupa. 6 negara nggak saya tulis. Oke. Negara mana yang paling banyak didatangi oleh Mas Sigit dan Claudia? Ya, yang paling banyak didatangi. Cuma ngomong Indonesia loh. Enggak. Nah, yang paling banyak itu Gran Canaria. Pulau kecil miliknya Spanyol, tapi sebetulnya secara geografis itu dekat dengan Maroko, dengan itu Afrika. Negara ya? Iya, itu pulau kecil. Milik Spanyol. Berarti Spanyol. Spanyol. Kayak Bali lah berarti. Ya, untuk seperti Indonesia. Bali, tapi karena cuacanya yang bagus itu ya. Jadi bulan November itu di Swiss kira-kira 12 derajat atau 10 derajat atau 5 derajat Celcius. Ya? Enggak, 5 derajat Celcius di Swiss misalkan November, di sana masih 20 derajat itu. Oh. Ya, jadi secara geografis dekat Afrika, tapi secara administratif ikut Spanyol. Jadi setiap musim dingin Mas Sigit dan Claudia pergi ke sana. Kalau nggak pergi ke tempat yang lain. Kalau nggak ke Thailand, karena apa? Untungnya Thailand itu pada musim kemarau, di Eropa itu musim dingin. Lah di Indonesia musim hujan, kan gitu. Oh. Winternya Eropa itu musim hujannya di Indonesia. Iya. Makanya turis-turis Eropa yang winter itu tidak ke Indonesia karena musim hujan di sini. Oh, di Thailand musim kemarau. Oh, saya baru tahu juga. Iya. Jadi malah lebih sering ke Thailand juga. Lebih sering ke Phuket, ke Pulau Phuket, ya naik sepeda motor keliling. Itu. Oke. Nah, dari 44 negara yang pernah dikunjungi oleh Mas Sigit, coba deh pilih misalnya 4 atau 5 negara. 5 negara lah yang menarik menurut Mas Sigit. Yang eksotik ya, itu sebetulnya di Petra, di negara Yordania. Jadi Petra itu indah sekali karena apa? Ada gua-gua, ada suku Badui di sana, ada orang naik unta sana sini gitu. Seperti zaman dulu, zaman ada karavan itu ya. Jadi Petra itu indah sekali. Jadi kayak masih kabilah-kabilah gitu ya, suku-suku gitu. Ya ada sih Badui aja, Badui yang di sana, Badui dan Badui kan. Ya, jadi betul-betul masih indah lah. Dan mereka berpindah-pindah juga. Kalau itu sudah di sana aja, dia tinggal di sana. Oke. Itu satu. Satu itu. Petra. Kedua itu Turki, itu Kapadokia. Kapadokia itu sebuah tempat yang batu-batunya itu runcing seperti
apa namanya rumah rayap itu loh, berdiri. Ya, itu yang tinggi-tinggi itu. Ya, itu orang-orang tidur di dalam kadang-kadang di bawah itu. Nah, itu indah karena itu batu-batu itu kena angin ratusan tahun, ribuan tahun, jadi membentuk secara alami ya, puing-puingnya itu. Itu eksotika. Itu kalau yang eksotik ya. Tapi kalau yang secara politis itu yang bagus itu Kuba menurutku. Kuba ya. Kuba. Ada juga tulisannya. Bagus banget ya. Teman-teman kalau belum punya bukunya, Kuba itu ada di buku pertama ya. Ya. Menyusuri lorong-lorong dunia yang pertama. Kuba. Jadi kalau kita kan dengar apa namanya sejarahnya Che Guevara dari Meksiko ke Havana itu kan dalam buku ya. Tapi ternyata kapal yang dipakai Castro dan Che Guevara ke Havana dari Meksiko itu ditaruh di tengah jalan raya itu di Havana. Dan tiap hari itu dinyalakan api itu. Jadi betul-betul masih apa namanya otentik gitu ya sejarah revolusi Kuba itu. Terus patung Che Guevara, slogan-slogan di mana-mana dan rakyatnya sederhana gitu. Tapi bukan miskin ya, seperti yang digembor-gemborkan orang ya. Apa namanya sistem yang karena diembargo Amerika 40 tahun dan sebagainya, memang hidupnya waktu itu saya ke sana itu membeli roti, membeli minyak itu dibatasi memang. Iya. Itu. Iya. Masih ya. Masih. Berapa kali ke Kuba kan? Sekali. Sekali aja. Oke. Lalu yang lain? Yang lain kalau secara sastra saya suka di Praha. Praha. Karena Praha dan Dublin. Karena di Praha ada Franz Kafka ya. Jadi saya mengunjungi tempat lahirnya, orang tuanya Kafka sampai makamnya. Yang kedua di Dublin karena idola saya kan James Joyce dan Franz Kafka lah. Ya James Joyce itu dari Dublin. Ya. Jadi nanti kita akan ngobrol soal dua. Iya itu. Jadi itu masuk ke negara yang secara literasi saya sukai. Yang disukai ya. Itu apa ya? Negaranya? Irlandia. Kalau Dublin kan? Irlandia, kalau Praha kan Ceko. Dulu Cekoslovakia. Dua negara yang beda. Dua negara beda. Tapi bahasanya beda juga. Ya beda juga. Ya Irlandia bahasa Inggris, Ceko bahasa Ceko. Oke. Oh Ceko bahasanya bahasa Ceko. Bahasa Ceko. Tapi ada mirip-miripnya sama bahasa Jerman. Aku nggak ngerti. Enggak ya? Yang satu kata ola artinya halo. Enggak, soalnya Kafka kemudian banyak Oh ya, karena memang Kafka Jerman, itu kan? Kafka kan memang menulis dalam bahasa Jerman. Nah, itu menarik. Ya, itu. Ya. Jadi dia memang minoritas Yahudi di Praha yang orang tuanya memang menggunakan bahasa Jerman sehari-hari. Oke. Nah, lalu yang kelima dah. Ya, itu saja Italia. Ya. Roma. Jadi di Venesia itu kan Venesia. Iya itu jembatannya itu ada 400. Jadi kadang-kala ada profesor yang ngajar di universitas itu pulangnya lupa mana rumah tinggalnya gitu. Di Venesia saya 7 kali naik kereta api malam dari Swiss, pagi sudah sampai Venesia. Itu Venesia itu memang indah ya. Setiap jengkal sana jembatan, sana sungai. Jadi seperti kota terapung itu. Cuma yang membedakan kalau di image kita, mindset kita sebagai orang Indonesia itu kalau pulau ada laut ya pasti itu palem nyiur melambai. Di sana bangunan kuno ya. Oke. Kan dari 44 negara. Sebetulnya ada nggak negara yang pengen Mas Sigit datangi tapi belum sampai kesampaian? Belum. Ya itu ada negara Rumania. Apa yang membuat Mas Sigit tertarik untuk datang ke Rumania? Pertama, ini negara komunis ya, yang banyak rakyat-rakyatnya itu banyak yang merantau ke Eropa lain dan banyak suku-suku Gipsi itu banyak yang berasal dari Rumania. Jadi kalau kita ke Paris, ke Roma, ke Swiss, orang-orang Gipsi itu rata-rata dari Rumania. Karena negara-negara Eropa Timur seperti Ceko,
Hongaria itu sudah kita kunjungi ya. Oke. Kita kunjungi. Oke, Mas Sigit kalau Eropa sudah pasti hampir semua negara dikunjungi. Ya, Ada yang kecuali belum? Rumania itu belum. Rumania satu aja ya? Satu aja. Satu aja dahsyat berarti. Afrika kita hanya satu negara, Kenya. Kenya ya, Ya. pernah ke Kenya. Kalau Amerika Latin, ya itu Meksiko sama Kuba. Meksiko sama Ya, Kuba. Berarti sama Argentina, Spanyol. Brazil Belum ya. Oke. Amerika malah belum. Amerika sama sekali. Kayaknya nggak tertarik ya. Karena presidennya kemarin itu siapa? Donald Trump. Nggak simpati itu. Oke. Nah, kita beranjak ngobrol soal dua sastrawan terkemuka di dunia, namanya Franz Kafka dan James Joyce. Kurang afdol kalau nggak ngobrolin itu dengan Mas Sigit. Kalau orang senang Franz Kafka, saya agak mengerti ya, karena Kafka ini banyak disukai lah oleh para sastrawan. Saya termasuk menyukai karya-karya Kafka. Tetapi kalau James Joyce rasanya itu agak absurd. Karena karyanya itu menurut saya tarafnya itu bukan hanya sekedar susah dibaca, tapi susah dimengerti gitu loh. Nah, Mas Sigit kenapa tertarik sama Kafka dulu deh? Gitu. Kafka sebetulnya waktu jadi waktu mau berangkat liburan itu zaman reformasi, kalau dia tanya aku, Git mau kemana? Aku lihat ini baru pasca reformasi ini, buku Karl Marx aja dilarang di Indonesia kan. Ya. Padahal bukunya Karl Marx, Magnus Suseno itu Karl Marx revisionis itu, Marxisme revisionis pun tetap dilarang karena ada gambarnya Karl Marx. Saya bilang, saya ingin ke Kuba. Karena saya ingin melihat bagaimana kehidupan proletariat di sana. Dan betul itu, ternyata di hotel pun itu ada perpustakaan banyak. Berjilid-jilid itu bukunya Lenin, Maxim Gorky itu. Itu waktu di Kuba. Kemudian setelah dari Kuba, setelah saya tulis, tanya lagi istriku, Kate mau kemana nih? Aku bilang, ingin ke Praha. Khusus mengunjungi jejak-jejak Franz Kafka. Terus jejaknya, ya, karena rumahnya, kan makamnya. Dia di sana ya, lahirnya. Ya, lahir di sana. Ya. Selama 4 hari. Jadi saya cari satu persatu dan rumahnya, tempat tinggalnya, kakaknya, sampai makamnya. Yang saya tersentuh dia dimakamkan sampai dimakamkan ya, makamnya di makam sana di luar Praha. Yang saya tersentuh ketika masuk ke makamnya Franz Kafka itu ada banyak kertas kecil di nisannya itu ditindih kerikil. Ya. Satu kerikil terbuka ditulis I have been seen you gitu. Saya sudah melihat kamu dari pengunjungnya Kafka itu. Iya. Makanya kalau dia nanya aku, Kit kamu mau nulis nggak gitu? Aku sebenarnya nggak terpikir nulis itu. Tapi dia ngambil kertas kecil tak tulis aja bahasa Indonesia, tak tindih di situ. Itu terus mau pulang tuh penjaganya makam bilang, saya sering dapat kartu nama dari pembaca Kafka seluruh dunia. Ke makam alamannya, bukan ke rumahnya Kafka. Terus saya mulai penasaran ini macam apa Kafka ini. Terus saya mulai membaca-baca. Saya kumpulkan buku-buku Kafka dari buku second hand itu, dari buku bekas, loaan. Saya tulis perjalanan saya berziarah ke makam Kafka di Praha. Dan ketika Milis Bumi Manusia menerbitkan buku, ya Eka dan teman-teman, judulnya itu Sirkus Senyum, itu tulisan saya ke Praha dimasukkan di buku itu. Nah, sejak itu saya mulai jatuh cinta dengan karya Kafka, apalagi Kafka itu orang yang melawan tapi tidak revolusioner, melawan dari hati gitu. Dan dia hidup dalam tekanan diktator ayahnya. Nah saya sebagai orang Indonesia yang hidup di bawah zaman Soeharto dulu ngalami, baca bukunya Pramaja sembunyi-sembunyi, nggak boleh. Nah itu saya merasa ada rasa tertekan dari penguasa seperti Kafka ditekan dari bapaknya. Satu itu, kedua Kafka itu rendah hati. Ya, dan tidak pernah bercita-cita jadi sastrawan kan? Ya, dia ingin disuruh bakar karyanya. Ya, teman-teman bisa baca sebenarnya tentang kisah hidup Kafka ya. Tapi saya mau ingetin Kafka itu penulis hebat yang tidak pernah berkeinginan jadi penulis. Jadi bahkan dia punya wasiat kepada salah satu sahabatnya agar karya-karyanya. Siapa namanya? Max Brod namanya. Max Brod. Suruh bakar.
untuk disuruh membakar karya-karya Kafka. Nah, ini orang akhirnya berkhianat dalam tanda positif ya. Begitu Kafka meninggal dunia, malah justru karyanya. Tetapi dia punya argumen. Kenapa saya menerbitkan karya Kafka? Karena ketika Max Brod dan Kafka di kafe bertemu, Max Brod udah bilang, Kafka, kira-kira gitu. Kalau kamu suruh bakar karyamu, hari ini saja saya tidak mau. Dan waktu itu Kafka tidak menjawab. Seandainya Kafka ingin membakar, tentu saja dia menulis testamen pada orang lain, tapi tidak dilakukan. Betul. Nah, sehingga Kafka ini sebetulnya tidak menikmati kejayaannya ya ketika masih hidup ya, karena karya-karyanya itu mendunia ketika dia justru sudah meninggal. Dan ketika karyanya ditanya gimana karyamu Kafka, itu hanya oret-oretan saja. Jadi seperti itu yang aku suka itu, tidak langsung membabi buta melawan atau itu. Dia memang orang yang hebat dan itu tadi salah satu sastrawan yang memang tidak berkeinginan untuk dicatat sebagai seorang sastrawan, bahkan tidak pernah punya keinginan karyanya diterbitkan. Itu Kafka. Kalau James Joyce ini, nah ini agak unik ini. Jadi kalau James Joyce itu sebetulnya saya tidak secara kebetulan suatu saat pulang kerja saya ke Zurich membawa fotokopian ada pameran Bertolt Brecht penyair Jerman. Penyair Jerman ya. Di sebuah tempat. Saya datang ke sana. Saya mau nonton pameran karya Bertolt Brecht. Ya, pegawai tiketnya di sana di museum itu bilang, "Loh, ini kapan ini?" Lah ini saya nge-print di internet aku gitu. Oh, ini sudah 2 tahun lalu. Jadi, aduh saya malu. Waduh. Padahal udah ke Zurich. Tapi harinya sama, hari Kamis jam 17.00. Tahunnya beda 2 tahun. Aduh. Terus akhirnya, tapi kalau kamu mau lihat James Joyce di sana atas ada. Kaget aku. Ada di sana ada yayasan James Joyce itu kantornya di atas. Nah, jadi aku sebetulnya ingin melihat pameran Bertolt Brecht, akhirnya saya malu ke atas. Ke atas saya naik ke atas ketemu namanya Fritzen. Fritzen ini guru mengajar membaca bersama reading group novel Ulysses-nya James Joyce. Ulysses ini novel yang nanti akan kita obrolkan. Saya jangankan tamat, baca 1-2 halaman selesai. Ya, silakan Kang. Terus aku di sana dari mana? Dari Indonesia, tinggal di Swiss ya. Terus waktu itu saya sebetulnya sudah membuat sebuah review James Joyce di koran Tempo. Tapi sampean sudah membaca karya James Joyce waktu itu? Belum. Tapi aku mengumpulkan bahan, mengumpulkan bahan karena bukan novel yang saya review, adalah Bloomsday, 16 Juni. Itu hari merayakan tokoh Molly Bloom di novel itu. Ya, betul. Jadi saya mengumpulkan banyak bahan, tak kirim ke koran Tempo, dimuat. Terus saya saya sudah sedikit pandangan tentang James Joyce ada, tapi belum tahu isinya. Ya setidaknya sejarah hidupnya. Sedikit, udah tahu. Gitu ya. Udah tahu. Bahwa James Joyce itu menduplikat novel Odyssey karya Homer ke dalam Ulysses. Ya. Itu. Nah terus saya di sana kamu kalau mau ikut mengaji di sini ya, mengaji istilahnya ya reading group. Ini nanti jam 5.30 dimulai. Aku akhirnya ngobrol-ngobrol situ, akhirnya saya di situ terus. Dari aku nunggu 3 jam terus sampai 1 jam setengah. Itu mulai membaca Ulysses, novel Ulysses itu. Di bab berapa aku lupa. Nah, terus aku belum pernah baca. Ini tak pinjami, diambilkan dari rak. Ini halaman ini nanti mulai. Mulai berdatangan orang-orang ini. Saya pikir anak-anak muda, ternyata orang tua-tua. Orang tua-tua ada yang bawa anjing gitu. Anjingnya turun di pojok. Ada orang tua pakai kacamata tebal, ada yang pakai kaca pembesar gitu. Jadi ini orang antik-antik semua nih. Wah itu. Terus saya kok tertarik itu ternyata. Jadi teknik membacanya begini. Ini reading group namanya. Pak Fritzen ini membacakan
satu paragraf, 3 paragraf, sampai 3 paragraf selesai. Kita dengarkan dulu dari CD, terus dia baca ulang kata ke kata. Oh, jadi dari audio CD, dulu. audio dulu, dengarkan semua. Bahasa Inggris nih, bahasa Inggris ya. Oke. Terus dia mulai diksi per diksi, diteliti. Kalau nggak mudeng, bukakan Bible, bukakan kamus, bukakan anotasi. Jadi novel Ulysses ini ada anotasinya, buku pengantarnya. Iya. Don Gifford yang nulis. Ini buku pengantarnya lebih tebal dari novelnya. Halamannya ada semua. Sedetail itu. Iya. Jadi 1,5 jam kita hanya membaca 8 halaman. Novel tebalnya 700 halaman. Kita baca sampai katam 3 tahun. Dari 2006 sampai 2009 baru selesai baca 1 novel. Di reading group itu. Di reading group itu. Dan tiap Selasa saya selalu datang. Selalu datang. Dan walaupun telat ya. Ya kadang-kadang. Yang pertama aku di tengah tapi bab berapa. Ketika selesai ulangi lagi dari bab 1 lagi. Udah katam 2 kali ya. Saya dari 2006 sampai 2021 itu 5 kali katam. 5 kali katam. Dan ini kayak kitab-kitab di masjid ya. Pesantren ya. Iya, karena betul. ada sarahnya, ada kitab diberi penjelasan oleh buku yang lain gitu. Iya, ada. Karena apa sih yang menarik dari Ulysses sehingga harus dikhatamkan 5 kali dengan cara seperti itu ya? Karena begini, Ulysses ini sebuah novel biografi. James Joyce sendiri bertemu Nora Barnacle pacarnya di Dublin. Oke. Itu 16 Juni 1902. Nah, di novel itu sebetulnya duplikat kisah dia pribadi. 16 Juni adalah pertemuan antara James Joyce dan Nora itu. Di situ James Joyce menjadi Leopold dan saya Molly. Jadi yang diperingati tiap tahun sekali itu bukan diperingati kapan diterbitkannya Ulysses, tapi pertemuan tokoh di dalam Ulysses itu diperingati di seluruh dunia. Yang menarik lagi, kalau James Joyce ini lebih banyak akrobatik bahasa. Karena James Joyce ini guru bahasa Inggris di Zurich dan di Trieste di Itali. Jadi guru dia memakai akrobatik bahasa, slang-slang, dia memasukkan puisi-puisi Dante, Shakespeare, masuk semua. Sehingga orang yang membaca di situ tuh tidak serius, tertawa-tawa kadang-kala. Jadi novel itu membuat orang itu menjadi tertawa-tawa. Guru saya bilang, Fritzen, hati-hati membaca Ulysses. Ini bisa ketagihan, kecanduan, tapi kecanduan intelektual. Kira-kira gitu. Itu benar kan? Iya. Ya, menurut Mas Sigit, saya pikir benar ya. Dan sayangnya di Indonesia belum ada yang menerjemahkan. Karena susah kan? Susah, ada 18 bab ya, susah dan itu tebal, susah dan dia menggunakan bahasa slang Inggrisnya aneh. Iya, dan slang-slang di dunia dimasukin. Ada bahasa Hindi, ada bahasa Swahili, Afrika. Oke, berarti sebetulnya ini mohon maaf ya, sebetulnya Kang Sigit ini cukup otoritatif sebetulnya kalau mau menerjemahkan Ulysses ya. Aku nggak berani. Kenapa? Karena ini aku kan sehari-hari menggunakan bahasa Jerman di Swiss. Iya. Makanya aku lebih berani menerjemahkan karya Franz Kafka yang bahasa Jerman daripada bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisku itu pasif. Kalau bahasa Jermanku aktif. Tapi kan pernah ngikutin reading grupnya sampai 5 kali. Betul. Berapa tahun itu diikutin kan? Iya, 15 tahun. 15 tahun bro. Hanya untuk satu membaca novel. berulang kali satu novel yang namanya Ulysses ini. Iya. Nggak berani ya menerjemahkan Ulysses? Nggak berani saya. Karena tapi menikmati? Saya menikmati dan dari plot-plotnya itu saya ingin yang saya beranikan adalah saya ingin mencoba nulis novel dengan mencuri-curi. Dia meskipun mungkin orang tidak percaya, tapi oke lah. Jadi yang menarik dari 18 bab itu adalah bab yang terakhir, bab Penelope itu, di mana James Joyce mengigau semacam monolog interior. 40 halaman tidak ada koma satu pun, 40 halaman. Hanya ada 2 titik. Lah saya mencoba nulis novel dengan 1 bab
tanpa titik, menggeh-menggeh itu. Ternyata 20 halaman itu, wah susahnya bukan main. James Joyce 40 halaman, hanya 2 titik. Hanya 2 titik. Dan itu kalau kita konfrontasikan dengan POIB atau ejaan EJD, ya kita menyalahi ya. Iya. Nah, tetapi itu kan kreasi seni sastra. Dan itu susahnya minta ampun. Susahnya. Eksperimen berbahasa yang luar biasa, saya kira. Itu. Dan bukan hanya berbahasanya, dia kan juga bercerita di situ kan. Itu kan lebih susah lagi. Gitu. Dan yang menarik yang lain adalah bahwa James Joyce itu menuliskan tokoh-tokoh politik yang di Irlandia saat itu, karena sebetulnya tidak hanya kisah biografi novel James Joyce dan istrinya, tapi dia juga kritik pada Imperium Great Britannia, Inggris Raya yang mengkoloni Irlandia waktu itu. Jadi di situ ada termasuk dia mengkritik Inggris yang menjajah di Afrika dengan pasukan burnya di sana. Jadi dia mengkritik Inggris banyak di situ. Dan tokoh-tokoh politik di Irlandia itu ditulis persis namanya. Sehingga James Joyce tidak pernah pulang ke Dublin itu hanya 2 kali kira-kira. Karena takut namanya itu ditulis asli langsung. Itu yang salah satu. Jadi itu sebenarnya kritik pada kolonialisme ya, karena kan Irlandia jajahan Inggris. Iya. Sampai sekarang masih kadang-kadang membaca karya Ulysses. Pas pandemi itu pakai Zoom. Jadi tidak tatap muka. Enggak, maksudnya membaca sendiri. Oh, sementara ini enggak saya. Enggak ya? Sejak tahun 21 itu saya enggak membaca. Saya lebih suka ke Franz Kafka. Pelan-pelan saya terjemahkan. Kalau karya James Joyce yang lain masih kita baca? Ya seperti ada cerpennya, ada novel kecilnya gitu. Itu sebetulnya saya pernah mengikuti satu reading group novelnya Finnegan Wake. Itu lebih susah lagi. Finnegan. Jadi yang datang ini orang-orang eksentrik semua, orangnya gondrong yang gini, yang lucu-lucu gitu ya, tua-tua. 1,5 jam itu hanya membaca 18 baris. Baris ya, baris loh itu. 1,5 jam itu. Bukan paragraf, baris itu. Luar biasa. Satu diksi itu sampai 15 menit diskusinya ke sana sini. Jadi setiap diksi didiskusikan. Ya? Kenapa diksinya kenapa ini? Begitu? Kenapa dari mana gitu. Kebetulan kalau ada peserta dari Itali, pas di situ ada ada puisinya Dante dari Itali, suruh cerita sedikit gitu. Okay. Menurut Kang Sigit, apa kelebihan masing-masing 2 sastrawan besar ini, Kafka dan James Joyce? Jadi gini, sini Prabu. Prabu, panggilanku Prabu. Ini pernah tak angkat jadi Prabu karena pernah ikut suatu aliran. ini sebentar, ini intermezzo saja. Jadi saya itu dulu diajarin Mas Sigit itu bukan diajarin dia, yoga ya. Saya dulu yoga dan yoga saya udah keren, cuman sekarang udah gemuk, udah nggak yoga lagi. Dan ketika Mas Sigit kesini itu kami berburu guru-guru yoga di Indonesia. Ini nggak banyak teman-teman ketahui. Suatu saat kami berguru datang ya, bukan berburu. Jadi saya dan Mas Sigit datang ke sebuah toko kerajinan, terus di situ terselip buku kecil tentang ahli yoga di Bali. Kami datangi orang itu. Begitu masuk ketemu orang itu, Mas Sigit dipanggil Prabu. Bukan gitu. Aku juga dipanggil. Enggak, teman yang ngajak kita itu ke ashram, itu panggilannya Prabu. Oh, itu yang lain lagi kan, yang dua versi kan, yang mengaku ini loh Panembahan itu kan. Iya, yang diubut. Wah, pokoknya seru banget itu. Masa itu tak panggil Prabu. Semenjak itu dia memanggil saya Prabu. Ya. Saya juga manggil Mas Bodet, Mas Sigit juga Prabu. Aduh. Balik lagi ke Franz Kafka dan James Joyce. Apa yang hebat dari 2 sastrawan itu? Jadi gini, kalau kita di Eropa, kita sering tahu prosa modern bahasa Prancis itu Marcel Proust, ya. Proust itu Prancis. Ya.
kalau kita bicara Jerman itu bahasa Jerman, sastra Jerman itu Kafka yang sering dimuncul meskipun ada yang lain. Kalau Inggris, bahasa sastra Inggris itu James Joyce itu selalu muncul itu. Antara Preuss, James Joyce dan Kafka itu trio yang betul-betul sangat terkenal. Ketika di Paris, Preuss masuk ke kafe, Joyce masuk ke kafe. Banyak anak muda datang mendengarkan. Wah, ini dua maestro mau bicara apa kira-kira gitu di kafe. Semua wartawan muda, sastrawan muda dengerin. Tahu-tahu sampai selesai dua orang itu nggak bicara apa-apa. Jadi ada sejarahnya. James Joyce sangat. Saya lihat di Yayasan James Joyce yang saya datangi itu selalu ada scholarship itu ya, orang yang dapat beasiswa ke situ dari bermacam-macam negara. Bahkan misalkan Hungaria yang penduduknya hanya berapa juta itu punya novel Ulysses. Setiap orang? Enggak, artinya bangsa itu, bangsa Hungaria itu yang bahasanya penduduknya juga sedikit, itu punya novel Ulysses, terjemahan maksudnya ke bahasa Hungaria. Yang Ceko juga bahasa Hungaria ada, Jepang apalagi, Indonesia nggak ada. Tapi minggu lalu ada teman yang mengontak saya, dari teman di sini, penerjemah, Kang gimana kalau saya terjemahkan? Anda mendampingi ya? Bukan dampingi, saya suruh membantu, mengenalkan ke Yayasan Foundation di Zurich. Apakah kira-kira bisa kerjasama? Minggu lalu ada yang ngontak aku. Mudah-mudahan. Tapi di Malang teman kita Wawan Eko Yulianto itu sudah menerjemahkan dua karyanya James Joyce, Potret dan itu Dubliner dan Potret dia terjemahkan. Terus dia sebenarnya sudah Ulysses sudah beberapa bab diterjemahkan tapi berhenti di jalan. Dubliners itu juga karya yang sulit loh. Sulit ya. Sulit. Kayaknya nggak ada karya James Joyce yang mudah dipahami ya Kang ya? Ya justru kalau sulit itu justru ingin tahu lebih dalam kenapa gitu, disukai banyak orang tapi sulit itu. Karena ciri khasnya kan selalu tiap tahun dicetak ulang. Sekarang apalagi sudah public domain, 2012 sudah public domain, jadi semua orang bisa nyetak tanpa izin. Nah oke. Kalau selain Kafka dan James Joyce, ada nggak sastrawan luar lah ya? Kita nggak, kalau ngomong sama Mas Sigit sebaiknya konsentrasinya ke sastrawan luar aja lah. Siapa yang menarik? Itu jeleknya saya, kalau udah punya dua idola itu yang lain nggak tertarik. Ada memang yang kayak gitu. Ya, jadi itu kelemahan juga. Iya. Kelemahan. Tapi problemnya kan Pak Fritzen ini seorang Joycean, ahlinya Joyce. Jadi detail-detailnya tahu. Itu. Tiap tahun ada simposium James Joyce di Italia, di Irlandia, selalu hadir dia. Dan dia jadi ahli. Jadi sebetulnya di dunia ini, di dunia sastra di Eropa ini sudah ada ahli-ahlinya itu. Nah, kadangkala di sini kita nggak tahu siapa yang ahlinya Pramudia misalkan. Banyak. Ya, artinya penerjemahnya kan. Mas siapa Pak yang kemarin saya datengin itu yang menerjemahkan Pram ke bahasa Inggris kan tinggal di sini. Di sini. Nah, artinya ada yang declare. Ayo terus rutin gitu. Bukan untuk popularitas tapi untuk teksnya itu loh, mendalami dari teksnya itu bagaimana. Nah, ini perlu. Beliau beberapa tahun lalu menerbitkan buku yang bagus sekali. Tidak ada Indonesia di dalam karya Pramudia. Itu bagus sekali. Ya semacam kayak pengantar lah. Itu. Ya, mungkin Mas Sigit kapan-kapan bisa kenalan. Ini sepintas saya lupa. Saya kenal tahu persis. Beliau ya, karena kemarin pas ulang tahun juga saya datang ke rumahnya. Oke, itu karya Pram. Saya kira karya Pram, alhamdulillah banyak lah orang Indonesia sebetulnya yang ahli ya. Walaupun menurut saya, kalau mau mengkaji yang benar Pram, harusnya di model kayak James Joyce. Betul. Jadi Kuartet Buru itu 4 buku itu dibaca bab per bab, lalu dilihat konteks sejarahnya karena buku itu sangat penting. Dan itu benar-benar bahkan Takashi Shiraishi pun menjadikan itu sebagai referensi tulisannya yang sangat penting begitu. Nah, saya kira ya saya pernah punya ide itu. Ya kan banyak kayak Muhyiddin M. Dahlan kan jagonya Pram ya. Saya pengen nanti ada satu kajian khusus
kuartet buruh gitu ya. Dari mulai Bumi Manusia sampai Rumah Kaca gitu ya, dibaca per bab lalu dilihat konteks sejarahnya dan lain sebagainya. Karena sangat menarik gitu. Dan saya kira Pram memang sastrawan kelas dunia itu. Dikaji model kayak James Joyce, walaupun nggak perlu nggak perlu dibaca pakai audio dulu gitu ya. Iya. Oke. Mas Sigit sekarang sudah mulai tinggal di Indonesia. Berapa tahun tinggal di Swiss? 26 tahun. 26 tahun, lebih dari seperempat abad. Kalau boleh tahu, di sana kegiatan Mas Sigit itu apa? Saya kerja di restoran, juga di waktu senggang aku dan teman-teman mendirikan writer club, ya, kelompok menulis dari teman-teman perantau dari luar negeri. Dari ada Yunani, dari Lima. Tidak harus dari Indonesia. Enggak. Ya ada orang Indonesia tapi keluar lagi. Jadi di situ. Kalau nggak salah yang di Swiss itu Perupa Edihara ya? Oh ya, Edihara di Kota Basel. Kalau nggak salah juga ada seorang teatrawan yang gundul itu yang kita pernah ketemu. Mas Budi Otong ya. Kita pernah ketemu di Kuta waktu kayak motor itu. Ya lagi. Ya. Beliau kan kalau nggak salah juga tinggal di Swiss. Tinggal di Swiss, istrinya orang Swiss ya. Oke, ada kegiatan kayak gitu. Gitu. Terus kadangkala kita mendirikan dengan teman-teman perantau Indonesia di Swiss, mendirikan Indonesia Swiss Club. Jadi kegiatannya ya budaya, kalau ada pertemuan sebulan sekali di kafe-kafe di Zurich membicarakan suatu tema yang aktual dari Indonesia. Suatu saat temanya nuklir, temanya Greenpeace. Yang datang mahasiswa nuklir, si Damar Wicaksono, anaknya Dono. Datang. Dono Kasino Indro. Iya, Dono Kasino Indro. Itu memang pakar nuklir ya? Iya, dia dapat S2 beasiswa di UGM, tapi S3-nya di Swiss. Nah, waktu kita buat tema diskusi Greenpeace, dia datang. Mas, saya mau datang ya, tapi dia nggak bilang hanya Dono. Jadi ngobrol gitu, terus dia bilang, Indonesia perlu nuklir, Mas. Saya di Jakarta loh, sering mati lampunya. Tahu-tahu setelah 1 tahun dia masuk di detik, Damar ini orangnya gitu. Pernah ketemu. Salah satu intelektual hebat anak muda hebat lah di Indonesia yang menjanjikan ya. Oke, Mas Sigit kalau boleh diceritakan ke kita, apa sih yang menarik dari Swiss? Selama Anda tinggal 26 tahun di sana. Mas Sigit ini baru pulang bulan Januari ya. Karena istrinya pensiun lalu kemudian ikut Mas Sigit, udah ada semacam kesepakatan mereka berdua. Kalau istrinya Mas Sigit Claudia ini pensiun, maka pindah lagi ke Indonesia gitu. Di Swiss ya ini pertama harus tahu demografi, penduduknya cuma 8 juta ya. 8 juta, bahasanya kalau nggak salah 4 ya. 4 ya, bahasa dekat bahasa Itali, dekat Prancis bahasa Prancis, Jerman yang tengah itu Retoromanis itu yang dekat di gunung-gunung. Terus jadi orang Swiss kalau ditanya bahasa nasionalmu apa gitu bingung. Karena kalau nonton bioskop juga bioskopnya bahasa Prancis ya bawahnya kadang-kadang ada titelnya itu bahasa Jerman terjemahannya. Dan Jerman Swiss itu bahasanya beda. Kalau Mas Sigit saya nggak bisa bahasa Jerman, tapi karena sering sama Mas Sigit, jadi kalau dia lagi ngomong Swiss Jerman dengan dia lagi ngomong di Bali dengan bahasa Jerman, kelihatan beda ya? Ya, jadi sebetulnya aku nggak bisa bahasa Swiss Jerman karena sulit itu, dialek itu. Jadi kalau sama Claudia ngomongnya bahasa Jerman. Jadi pembandingnya gini, bahasa Indonesia itu semacam bahasa Jerman, bahasa Malaysia seperti bahasa Swiss Jerman kira-kira gitu. Jadi kalau orang Malaysia bicara, orang Indonesia bisa tertawa kira-kira gitu. Bisa ngerti lah, tapi lucu. Belum tentu bisa ya. Betul. Jadi kalau menurutku Swiss itu sangat disiplin warganya, ya kebersihan dan hemat. Ya. Hemat belum. Maksudnya apa? Hemat bukan berarti pelit ya. Artinya saya mengamati pertama kali saya diajak Claudia dari Swiss ke Spanyol naik mobil temannya itu, dia makan apel baru separuh ditinggal.
nanti sampai Spanyol dimakan lagi. Jadi satu itu. Kedua, kalau kita traveling, itu ada dua sistem yang kita pakai. Pertama di travel agent, yang kedua backpacker gitu. Lah kalau backpacker ini kita masuknya beli air, karena kita minumnya air putih, kita beli mineral itu di supermarket gitu. Bukan beli di pinggir jalan, itu lebih mahal di Eropa sana. Belinya di supermarket gitu, lebih murah gitu. Itu termasuk penghematan itu. Jadi cara menghemat itu sekecil itu. Tapi bukan berarti tidak sosial. Dalam hal lain sosial. Tapi artinya kalau bisa di-manage ininya, kenapa harus beli yang mahal gitu. Itu kira-kira gitu. Nah, Swiss ini kan terkenal sebagai negara yang makmur ya. Iya. Menurut Mas Sigit, apa yang membuat Swiss ini sebagai negara yang makmur? Negara kecil ya, hanya 8 juta. 8 juta itu ya mirip masih banyakan warga Jogja. Iya, saya pikir tapi kita 100 tahun, 200 tahun lalu Swiss juga infrastrukturnya tidak secanggih sekarang. Jadi itu. Jadi menurut saya Swiss ini punya self confidence yang tinggi. Misalkan dia tidak mau ikut EU, tidak mau, tapi ada bilateral. Dia tidak mau uangnya ini ikut euro, dia tetap Swiss franc gitu. Jadi self confidence tinggi. Karena ini di Eropa Tengah, sehingga di sana wajib militer itu penting. Ya, setiap usia 18 tahun itu sudah dikasih tugas militer 2-3 minggu di barak latihan gitu ya. Kenapa? Jadi militer bukan jadikan pekerjaan seperti di Indonesia ada koramil, ada ini enggak ada koramil. Tapi itu sebagai wajib militer. Artinya di saat terjadi perang itu dalam hitungan menit itu tiap orang udah bawa senjata itu. Jadi karena perang dunia 1, perang dunia itu mungkin jadi pelajaran bagi Swiss yang dianggap netral gitu. Dan Bank Swiss ini kan sering disorot dunia nih sebagai apalah gitu ya. Ya barangkali dia nggak mau EU itu karena kalau masuk EU itu sistem semua akan digeneralisir, baik sistem asuransi mau perbankan semua akan digeneralkan, disamakan, sehingga geheimnis bank atau kerahasiaan bank yang diprotek oleh undang-undang Swiss ini bisa lepas. Kira-kira mungkin itu salah satu faktornya. Nah, Mas Sigit, di Swiss ini kan hampir mirip dengan negara Eropa yang lain ya. Semua warga negaranya itu dijamin kehidupannya. Apa saja sih sebetulnya yang dijamin? Ya dijamin pertama kali misalkan ada anak lahir itu dikasih subsidi dari pemerintah. Ketika melahirkan itu anak disubsidi sampai usia sekian gitu. Terus nanti kalau misalkan yang jobless gitu ya, itu juga di support pemerintah, tapi ini uangnya dia sendiri sebetulnya. Ya karena dia ambil dari pajak kan? Iya, dia nabung ditarik pemerintah. Terus misalkan ada keluarga yang dianggap kurang mampu hidupnya itu juga pemerintah membantu subsidi itu. Pertanian juga disubsidi, di support gitu. Kalau sekolah gimana, Mas? Kalau sekolah itu gratis ya. Gratis sampai gratis. SMA? SMA ya. Kuliah enggak ya? Di kuliah juga tidak terlalu mahal. Kuliah tidak terlalu mahal. Dan dia mengeluarkan beasiswa. Dan kalau dia ini kan kerjanya sebagai pegawai Pemda ya. Tapi semacam Depnaker dan Diknas. Jadi bersatu di situ. Satu kantor itu. Jadi kalau anak SMP mau memasukkan SMA itu tidak tanya Pak D-nya atau bapaknya mau masuk apa ya, tapi masuk ke kantor dia, nanti membuat termin, ada konseling, konseling dulu. Apa minatmu apa gitu apa gitu. Ya, seperti itu. Jadi diarahkan. Dan mayoritas di Swiss itu SMK, bukan SMA. Mereka ingin kualitas sekolah bagus dan dapat kerjaan yang bagus, gaji yang bagus. Jadi mungkin 20% aja yang masuk di perguruan tinggi. Karena mereka tidak orientasinya intelektual tinggi tidak, tapi yang penting kerja bagus, income bagus, bisa traveling seluruh dunia. Kira-kira itu. Harusnya jadi Indonesia menurutku kayak gitu juga. Harusnya seperti itu. Tendensinya sekarang Indonesia kan banyak SMK. Di universitas-universitas itu di Swiss itu yang doktor profesor banyak dari Jerman, dari Prancis.
Swiss sendiri tidak terlalu. Ya kuliah itu bagus, tapi Iya, untuk akademisi ya para peneliti, para ya profesor ya pengajar gitu ya. Oke. Nah ini sudah 1 jam lebih Kang. Kita di babak akhir. Mas Sigit ini pulang ke Indonesia kira-kira rencananya mau ngapain? Kan masih muda nih. Apalagi dia yoga, tiap hari yoga ya. Wajahnya masih fresh gitu ya. Walaupun usianya sudah 60 ya, 60 tahun ya. Tapi masih seperti saya lah. Karena gaya hidupnya memang hebat ini Mas Sigit. Setiap hari yoga ya. Apa yang akan kira-kira menjadi aktivitas balik di Indonesia? Saya harus menyesuaikan dengan dengan istri ya. Karena istriku memang bahasa Indonesia tetapi tidak bisa saya lepas sendiri. Saya kemana-mana pakai motor, nggak bisa nyetir, nggak punya mobil ya. Tapi itu bagus. Iya, di Swiss juga pakai sepeda. Jadi istriku kan kalau di kebun dia bersih-bersih, ambil daun-daun kering gitu. Nah, aku di sana baca atau nulis. Jadi saya ingin menekuni terjemahan Franz Kafka dan menulis di sastra terus. Iya. Dan ini barusan ada karya terbaru dari Mas Sigit, kumpulan puisi ya. Jejak-jejak yang tertinggal. Ini isinya apa Kang? Isinya sebetulnya lorong-lorong dunia versi puisi. Oh, kira-kira itu. Oke. Ya. Lorong-lorong dunia versi puisi ya. Tapi ada kota-kota di Indonesia, ada Malang, ada Denpasar, ada Buca. Oh, oke. Nah, sebetulnya ada satu karya lagi Mas Sigit, novelet ya. Ya kita tunggulah nanti terbitnya kapan gitu. Judulnya Kafka, Sang Kepala Desa. Sang Kepala Desa. Ya. Itu novelet yang bagus sekali. Saya sudah baca sebagian. Gitu. Semoga bisa diterbitkan. Jadi aktivitas Mas Sigit nanti nggak ada aktivitas yang berbau ekonomi ya. Memang bener-bener pengen enjoy, pensiun ya. Enjoy. Jadi sebelum kita saat datang di Swiss kita sudah ada perjanjian selama kita masih sehat bisa mencari penghidupan di Swiss, kita traveling keliling dunia, tapi setelah pensiun kita kembali ke Indonesia gitu. Saya tidak mau musim dingin sana menggigil, kita udah nenek kakek tua. Lebih baik di Indonesia ini banyak hiburan. Iya. Dan Mas Sigit ini bolak-balik di 3 tempat teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau ketemu Mas Sigit ya, kadang-kadang beliau ada di kampung halamannya di Boja. Di situ juga ada rumah baca ya. Iya. Namanya apa? Guyup, Pondok Maus Guyup. Pondok Maus Guyup ya. Saya sudah 3 kali datang ke sana. Terus di rumahnya yang di Bali, di Batu Bulan, banyak penulis yang juga sudah datang ke sana. Ya. Mas Sigit ini waktu di Swiss banyak memfasilitasi teman-teman penulis untuk tinggal di rumahnya. Ya, termasuk saya ini, ya, saya sudah nggak terhitung tuh ke rumahnya gitu. Dan satu lagi beliau ada tempat tinggal di Lombok karena ada kakaknya yang tinggal di sana dan tampaknya Claudia juga suka di Lombok. Iya. Oke, Mas Sigit, terima kasih banyak. Semoga Mas Sigit dan Claudia kerasan tinggal di Indonesia. Terima kasih. Karena saya kira tinggal 26 tahun di Swiss itu tentu butuh penyesuaian untuk tinggal lagi di Indonesia. Apa penyesuaian yang paling berat? Kita bahasa Indonesia kan bangsa komunal ya. Iya. Ya, kiri kanan tahu gitu. Ya. Di sana kita menyendiri gitu. Ya. Baru datang orang mendadak nggak beritahu. Jadi kita bingung gitu. Satu hari bisa 5-6 orang datang nggak kasih janji. Kita menolak nggak enak gitu kan. Jadi harus dia belajar juga adaptasi dengan budaya kita. Iya, oke. Mas Sigit, terima kasih banyak ya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Mas Sigit karena ada fase di hidup saya yang saya punya utang budi pada Mas Sigit dan sebetulnya beberapa sastrawan di angkatan saya di Jogja ya, terutama tadi ketika memasok buku-buku. Nah, saya mumpung ingat nih terakhir banget, kok Anda bisa bawa ratusan, mungkin kalau dikumulasi bisa ribuan buku dikasihkan ke banyak penulis dan itu di sana buku murah atau gimana?
murah, itu buku di Loaan itu. Saya buku bekas semua itu. Saya bawa itu buku bekas. Saya merasa buku-buku itu yang berkualitas itu sulit ditemukan di sini. Ya. Makanya teman-teman itu harus saya bawakan kira-kira. Ya. Pernah tuh dikirim satu box besar itu berapa ratus eksemplar buku ya. Ya untunglah ya banyak dibaca oleh teman-teman, walaupun ya sekarang saya nggak tahu sebagian lagi di mana. Tapi menurut saya buku itu mau hilang nggak apa-apa, yang penting dibaca, Kang ya. Betul. Ya. Oke, teman-teman, saya kira itu saja obrolan kita. Salaman dulu. Salaman dulu, Prabu. Ini Prabu. Prabu sama Prabu. Nanti kalau cerita-cerita lucunya Anda baca di pengantar saya di ketiga buku ini, isinya perjalanan saya dengan Mas Sigit. Karena bayangkan setiap dia pulang ke sini mungkin hampir 8 tahun ya, saya selalu menemani lebih dari 1 bulan. Kemana-mana. Jadi saya kenal betul ini Mas Sigit. Makasih Prabu Sigit. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Sun Kang. Ya, tenun.